Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita akan membahas cost estimation. Keterkaitannya adalah dengan power plant cost estimation. Ini penting sekali bagi teman-teman yang khususnya sekarang sedang ada di divisi power plant atau di teman-teman lain yang memiliki core bisnisnya untuk EPC di power plant atau untuk procurement construction di power plant. Referensinya masih dari dua buku. Buku pertama Plant Design and Economic for Chemical Engineering. Kemudian buku kedua adalah Product and Process Design Principle. Dan yang ketiga adalah terkait dengan experience, beberapa experience yang pernah kita baik power plant percentage cost. Power plant percentage cost. Di sini kita ingin menginformasikan tentang overall power plant cost dan beberapa item-item di bawahnya yang terkait dengan subunit-subunitnya. Kita ambil di sini adalah contohnya adalah PLTU ya. Tenaga uap. Yang disebut CFSPP ya. Coal fire steam power plant. Jadi menggunakan bahan bakar coal ya. Karena di sini atau bahan bakar batu bara yang paling sering di Indonesia saat ini ya kurang lebih batu bara ini. Ini kurang lebih dari range 25 sampai 100 megawatt. Kita bisa memiliki karakteristik cost atau percentage cost dari ada 7 sub item di dalam power plant. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan harga turbine ya, turbine system. Itu kurang lebih nilainya itu adalah sekitar 14% dari total EPC cost kita. Kemudian untuk boiler system itu kurang lebih 28% ya, dan seterusnya. Di sini ada genset 8%, electrical 13%, instrumen kontrol 5%, balance of plant 17%. Kita tahu bahwa balance of plant itu ya utility ya dalam refinery atau dalam pabrik yang besar ya, termasuk utility. Kalau malah di refinery balance of plant itu termasuk power plant gitu ya. Tapi karena ini di perusahaan power plant di pembangkit, maka balance of plant itu seperti water treatment, wastewater treatment dan lain sebagainya, cool storage ya, ke cool handling system itu masuk di sini. Balance of plant 17%, kemudian civil and structure-nya 15%. Jadi ini adalah komposisi-komposisi yang keterkaitannya adalah untuk CFSPP, coal fire power plant. Ya, lainnya sifatnya adalah ya yang keterkaitan dengan engineering, kemudian ada keterkaitannya dengan perizinan dan sebagainya, itu ada di luar ini. Ini hanya yang kita ambil hanya dari 7 subunit yang biasanya menjadi concern di dalam pembuatan CFSPP ya, PLTU menggunakan coal fire. Baik, kemudian ada juga yang ini contohnya ya, kita ambil 2 kali 75 mega itu harga sekitar 36 juta, berarti kurang lebih sekitar 2,5 juta dolar per megawatt. Kemudian untuk 50 mega itu sekitar 2 kali 50 mega harganya 190 juta, kurang lebih sekitar 2 juta per megawatt. 2 juta dolar per megawatt. 2 kali 300 mega ya, itu kurang lebih sekitar 800 juta, berarti sekitar 0,8 juta per megawatt. 3 kali 350 mega ya, ini seperti yang di kita ini juga di Cilegon ya, Cilegon dan Cilacap, sekitar 810 atau 0,77 juta per megawatt ya. Jadi ini bisa kita lihat, kita bermain sekarang lagi ada di range berapa, kurang lebih per megawattnya segini untuk coal fire power plant. Oke, tapi mungkin harga ini juga akan bisa berubah ya, sesuai dengan macam-macam, banyak variabel ya, antara lain dengan lokasi, antara lain dengan kondisi labor, antara lain dengan kondisi regulasi setempat, antara lain dengan strategi ya. Karena strategi itu ternyata juga bisa merubah density ini, density dolar per megawatt ya. Baik, di sini adalah power plant percentage untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal nih ya, 10 sampai 60 mega kurang lebih. Ini komposisi turbine system itu sekitar 18% harganya dari total EPC cost. Kemudian steam gathering itu mulai dari steam wall ya, sampai
pemipaannya ke arah power plant. Ya, termasuk pemipaan ya. Pipa steam itu sekitar 21,8%. Ini cukup besar. Makanya karena ada beberapa kontraktor yang hanya mengambil porsi ini karena ini sudah cukup besar. Kemudian setelah turbin ada genset itu 12%, kurang lebihnya electrical sekitar 7%, instrumen 3%, piping sekitar 20%. Ya, cukup banyak. Karena memang majornya di sini kebanyakan adalah di pipingnya, ya tidak banyak peralatan-peralatan mekanikal lain selain turbin dan genset. Kemudian civil structure-nya sekitar 7,1%. Nah, kalau kita mau breakdown, sebetulnya kita nanti akan breakdown kurang lebih sekitar 14 equipment ke bawah, tapi kita akan breakdown cepat. Ya, karena di sini ada beberapa yang perlu kita sampaikan bagaimana untuk mencarinya dan bagaimana grafiknya. Nanti silahkan kalau yang minat untuk bisa pause di masing-masing grafik yang ada. Ya. Baik, pertama untuk boiler and turbine cost. Boiler and turbine cost. Di sini untuk boiler and turbine cost, jelas di sini disesuaikan adalah dengan steam capacity yang dihasilkan langsung purchase. Dan di sini grafiknya ada 3 ya untuk berbagai macam steam pressure. Ya. Kemudian juga di sini nanti ada multiple faktor ya, yang harus kita kalikan. Keterkaitan adalah dengan superheated steam. Tergantung berapa superheated steamnya, maka akan dikalikan dengan 1,24. Ya. Ini faktor koreksinya. Ya. Ini termasuk di sini dijelaskan cost untuk boiler plant termasuk untuk complete boiler, ya kan? Kemudian feed water di aeratornya include, boiler feed pump ya, yang gede itu include, chemical injection systemnya juga masuk, stack sudah masuk, dan shop assembly labor juga sudah masuk. Ya. Jadi ini adalah harga yang sudah include itu tadi. Ini kita ambil dari reference book nomor 1. Juga untuk steam generatornya sama. Ini di sini dari kapasitas boilernya. Jadi inletnya steam generator. Kemudian di sini adalah dipisahkan dengan tekanan ya. Ada yang low pressure, biasanya ini untuk yang kondisinya adalah pembangkit panas bumi, ini yang besar. Ini adalah yang keterkaitannya dengan coal fire power plant atau gas power plant ya. Besar tekanannya. Nanti akan kelihatan berapa harga masing-masing. Jadi di sini price ini adalah untuk package unit dengan jenis steel tube ya, gas fire. Kemudian bisa dikalikan dengan 1,02 untuk oil fire boiler. Ya. Jadi ini untuk gas fire, jadi menggunakan bahan bakar gas. Kalau menggunakan bahan bakar oil dikalikan 1,02. Ya. Kemudian untuk multiple horsepower juga dikalikan 33.500 untuk ke BTU-nya. Ya. Jadi dari konversi. Kalau ini kan dari horsepower HP. Ya, ini untuk steam generator. Kemudian untuk wastewater cost juga ada, ini kapasitas saja langsung ketemu. Ya. Ini wastewater juga untuk yang kapasitas agak besar. Ya. Kemudian solid handling cost. Nah ini untuk khususnya yang keterkaitan dengan coal fire power plant, ini pasti butuh ini harga-harga solid handling cost. Seperti belt conveyor, oke? Okay? Belt conveyor ini ada, jadi ini belt and screw conveyor. Ini biasanya yang mulai dari pelabuhan sampai ke power plant. Ya. Di sini ada belt conveyor. Screw conveyor ini rata-rata ada di di bottomnya boiler, ya, menggunakan screw yang panas itu untuk dia dipisahkan lagi dasnya. Setelah hasil pembakaran itu kan jelaganya itu dibawa oleh screw conveyor, atau ada juga yang ada di as system. Ini digunakan screw conveyor. Kemudian bucket and apron conveyor ini juga dipakai. Ini bucket ini adalah keterkaitan untuk naikkan ke atas silo, as handling system untuk menaikkan ke atas silo, atau untuk menaikkan coolnya bahan bakar
batu baranya ya ke atas, bagian tower di atas pulverize itu menggunakan bucket ya. Termasuk apron conveyor ini juga ada yang ada di bawah ya, apron conveyor. Ini masing-masing juga aplikasinya. Pneumatic conveying ini terletak di as system, jadi as itu dari boiler itu debunya itu yang setelah dikolek maka akan dilempar ke silo yang mungkin jaraknya ada di luar sana mungkin sekitar 300-400 meter itu dengan bantuan kompresor ya, dengan menggunakan pneumatic conveying ya, jadi dihembuskan dengan udara panas. Ini untuk as system biasanya menggunakan pneumatic conveyor. Ini variabelnya conveying length, kemudian di sini langsung harganya. Ya. Ini juga ada berapa ton per hour-nya. Ya, 1 sampai 200 ton per jam kapasitas. Ini bisa dilihat langsung di sini. Kemudian ini vibrating conveyor. Nah, ini yang ada di tower house sana ya. Ini biasanya di bawah ayakan itu dilakukan pengayakan yang ada di untuk di cool system, handling system, vibrating menggunakan vibrating conveyor. Dan rotary feeder juga yang ada di atas, yang di sebelum chute ya, artinya di tower house itu dia menggunakan rotary feeder. Ini peralatan-peralatan yang ada di atas sana. Ini juga sudah ada semua nilainya. Oke. Kemudian ini vibrating screen ya, sama ini vibrating screen juga ada yang ini banyak ini, baik itu di cool system, ada di as handling systemnya, ada di di cool system dan cool system yang kecil ya, masih kapasitas kecil dan kapasitas besar, karena vibrating system ini berfungsi untuk biasanya dilakukan pengayakan di situ ya, untuk memisahkan perbedaan partikel yang ada. Nah, di sini hubungannya adalah dengan size particle ya. Kemudian wet dust collector, otomatis ini adalah keterkaitan dengan dust collector yang ada di outlet dari boiler. Biasanya di sini ada yang wet ya, masih menggunakan centrifugal scrubber atau gravity spray scrubber ya. Ini untuk membersihkan supaya sebelum dia keluar dari stack ya. Ini untuk menyaring debu-debunya. Ada yang juga menggunakan electrostatic precipitator ya, tapi di sini bukan. Di sini yang menggunakan scrubber system ya. Kemudian ini dry dust. Nah, di dry dust inilah nanti menggunakan dust collector. Biasanya menggunakan dust collector, menggunakan seperti filter dust collector. Ya. Ini juga atau menggunakan electrostatic precipitator yang ada di sini. ECP ini yang ini. Jadi ini sudah debu-debu yang lebih tipis, ya, ditangkap oleh filter dust collector atau menggunakan high voltage electroprecipitator. Ini harganya sudah ada, hanya berdasarkan kapasiti saja. Kemudian di sini adalah chute and gate. Nah, ini juga ada yang di powerhouse. Ya, ini akan ditentukan berdasarkan dengan diameter chute-nya, chute atau gate-nya yang dibutuhkan. Hose crane juga otomatis ini dibutuhkan di baik itu di boiler house ya maupun di tower house ataupun yang ada di cool storage ya. Apa istilahnya cool storage itu yang panjang itu ya. Nah, itu dibutuhkan juga. Ya. Itu saja mungkin terkait dengan power plant. Silahkan nanti bisa di pause kalau ada yang membutuhkan ya. Mudah-mudahan ini berguna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.